Halo sahabat Kompas.com, senang sekali saya Mutiara Berta bisa menyapa Anda semua di rumah dalam program Teman Bisnis. Nah, hari ini tema Teman Bisnis adalah merajut bisnis fashion, sustainable fashion di Indonesia. Yang dimana kita tahu lah ya, isu itu tuh udah disadari banget sama masyarakat Indonesia. Nah, kali ini aku mau ngobrol sama salah satu pelaku UMKM yang sadar betul nih akan isu keberlangsungan lingkungan ini dan kemudian dicampurkan ke dalam ide bisnisnya. Keren banget kan? Nah, tanpa berlama-lama, kita akan langsung ngobrol dengan Kak Melly Indarto selaku founder dan director Kind. Halo Kakak. Hai Berta. Apa kabar? Thank you banget. Aku baik. Baik ya, bener nih kabar baik ya. Aku seneng banget nih karena interest banget sama isu hari ini. Jadi udah gak sabar pengen ngobrol ya. Tapi sebelum kita ngobrol nih, ternyata ada fakta unik tentang Kind. Jadi Kind ini ternyata merupakan juara 1 pada program Pengusaha Muda Brilian 2022 by BRI. Nah, program Pengusaha Muda Brilian ini merupakan program spesial dari BRI di mana para pengusaha muda melakukan inkubasi selama 14 minggu. Nah, persaingannya ini cukup ketat dan pesertanya ada dari 10 wilayah di Indonesia. Keren banget kan? Oke, kita langsung ngobrol aja ya. Kak, Kind. Ini K-I-N-D ya? Jadi ada D-nya di belakang. Iya, Oke. betul. Tapi dibacanya Kind aja gitu ya? D-nya nih apa, Kak? Kain ini aku gabungkan dua kata sih, Oke. Kain Indonesia. Oh. Jadi IND-nya represent Indonesia. Oke. Gitu. Jadi gimana nih dulu Kakak membuild bisnis Kind ini nih? Karena menarik banget ya dengan tagline sustainable fashion nih. Kalau aku sendiri, mungkin aku ceritakan sejarahnya awal-awal dulu ya. Boleh, mangga. Aku memang lahir, tumbuh besar di Pasuruan, di Purwosari, Jawa Timur, Pasuruan. Di situ setelah lulus sekolah, aku langsung kerja ke Jakarta kan. Dan di situ aku di Jakarta kurang lebih selama 5 tahun. Mempelajari dalam ekosistem bisnis fashion, top level fashionnya Indonesia. Nah, setelah itu kurang lebih di umur 25-26 tahun aku dipanggil pulang nih sama orang tua untuk mengurusi family business yang nggak ada kaitannya sama fashion. Tapi di situ passionku tetap harus aku jaga dong. Makanya setelah ngurusin family business, aku belusukan tuh cari tahu ada potensi apa sih di daerah sekitar tempat tinggalku ini. Di situ aku baru menemukan, oh ternyata ada desa tenun, ada desa batik, ada para petani sutra yang semuanya punya permasalahannya masing-masing. Yang kalau kita tarik benang merah ya sama, tidak ada perputaran roda ekonomi yang sehat dari masing-masing pelaku usaha ini. Nah, terus dari situ aku coba bikin semacam komunitas dulu. Senior-senior ini aku kumpulin. Kita brainstorming dulu bagaimana kita melepaskan stigma kalau tenun itu orang kan pasti ada stigma ya. Tenun itu gatel, tenun itu panas, nggak nyaman dipakai, apalagi kalau kena kulit langsung kayak gini gitu. Ya kan, berat, kaku, ya kan, nggak cocok untuk produk fashion gitu, nggak wearable lah istilahnya. Stigma itu kita problem solving dulu, kita beresin dulu untuk yang dunia tenun. Pindah lagi ke section yang batik, gimana kita bisa melepaskan stigma kalau batik itu jadul, batik itu hanya untuk ibu-ibu, anak muda nggak bisa pakai batik gitu. Kesan beratnya itu harus kita hilangkan dulu stigma itu. Bagaimana kita bisa menciptakan satu desain yang ringan, yang anak muda bisa pakai, tapi unsur batiknya tetap ada, tetap pakai canting, tetap pakai malam panas gitu. Itu problem solving di batiknya. Lalu kemudian di sutranya sendiri, aku juga sangat kaget waktu menemukan ada petani-petani sutra ternyata di Pasuruan gitu, dan mereka berbudidaya sutra yang menghasilkan kepompongnya itu untuk tadinya dikirim ke luar negeri dalam bentuk setengah jadi. Jadi belum masuk ke level artisanal nih, masih raw material. Jadi aku pikir kok sayang ya mereka tidak mengolah sendiri tapi harus dikirimkan keluar. Sampai akhirnya waktu itu ada satu keputusan dari pemerintah, produk sutra tidak bisa dikirimkan ke luar negeri lagi dalam bentuk setengah jadi. Jadi mereka mulai kebingungan tuh, ini harus diapakan, petaninya harus menjual ini kemana. Nah disitulah Kind mencoba menjembatani dengan membimbing mereka, membina mereka, mengencourage mereka untuk budidaya yang bagus, menghasilkan serat sutra yang bagus supaya bisa diolah menjadi benang
baik itu nanti pintal mesin maupun pintal tangan, untuk kemudian nanti jadi kain gitu. Proses yang panjang, butuh Betul. berapa tahun itu? Brainstorming ini sampai nantinya akhirnya kita mengumpulkan anak-anak muda yang mau bergabung menjadi penenun, menjadi pembatik, kita kasih free training itu 2 tahun sih. 2 tahun, jadi 2015 sampai 2017. Di situ kita nyamain visi misi, kita nyamain workflow-nya, karena kan saya yang background-nya bekerja di Jakarta terbiasa dengan fast pace ya. Sementara mereka di desa very slow gitu kan. Slow living sekali. Slow living sekali. Jadi di situ kita memberikan edukasi, ini loh sistem kerja yang sehat, sistem kerja yang baik. Terus ya nyamain taste itu juga satu PR sendiri. Gimana kita merubah yang sudah mereka lakukan bertahun-tahun, kita rubah, kita bikinnya produknya yang seperti ini nih sekarang. Nah itu kan perlu masa transisi. Oke, itu berarti udah sama BRI dalam masa inkubasi 14 minggu itu. Itu di BRI diajarin apa aja, terus di train apa aja mungkin? Jadi aku awalnya ngelihat ini satu kesempatan yang luar biasa ya, karena kan selama pandemi kita benar-benar struggling banget untuk mencari market di lokal ya. Kain bisa survive selama pandemi juga karena kain punya peluru-peluru yang sudah kita siapkan sebelum pandemi. Kayak tadi aku bilang 2 tahun awal itu kita harus create website dulu supaya kita bisa create awareness digitally, ya kan? Terus kita bikin brand, kita daftarkan ke company-nya ke legal gitu kan, sampai untuk jadi satu produk yang bisa dijual secara retail di toko-toko besar. Jadi selama pandemi itu sudah sangat membantu kita bertahan. Dapat bayar dari luar negeri, dapat bayar B2B, itu semua masuknya selama pandemi, makanya kita bisa survive. Nah, setelah pandemi selesai 2022, aku merasakan butuh satu support system baru, butuh satu ekosistem yang bisa membuat kain ini semakin bertumbuh. Ada penajaman mindset gitu, ada mindset yang aku lihat kayaknya aku nggak bisa stuck di sini aja nih. I need some growth gitu. Dan karena aku ngelihat programnya BRI dengan pengusaha muda brilian ini keren, di tahun 2019 kalau nggak salah, sebelum yang pertama, ekosistemnya keren, super mentornya keren-keren semua, sudah sangat kompeten di bidangnya masing-masing gitu ya. Jadi nggak cuma sekedar teori. Berarti ada khusus bidang fashionnya gitu ya? Kalau untuk super mentornya nggak ada yang di bidang fashion. Bidangnya in general aja. Jadi ada yang F&B, ada yang di venture capital. Tapi mereka semua sangat kompeten gitu, sangat menjaga integritasnya di bidang mereka masing-masing, dan itu ekosistem yang aku butuhkan untuk membawa kain naik kelas lah ya, istilahnya gitu. Berarti dengan mengikuti program BRI, manfaat yang kakak rasakan nih secara realnya tuh apa aja sih kak? Banyak banget. Ada apa aja tuh? Yang pertama untuk aku personally ya, aku punya growth mindset tadi ya. Visi misi pun juga dipertajam banget sama mereka. Jadi arahnya mau kemana nih brand kita, itu manfaatnya kerasa banget dari inkubasi ini. Lalu bagaimana kita bisa meningkatkan sales performance-nya kita. Kita dilatih untuk berpikir kritis, bagaimana kita bisa menciptakan berbagai macam sales channel untuk brand kita gitu. Jadi nggak cuma bergantung pada satu pintu aja. Yang selanjutnya adalah kita bisa memperluas networking tentunya, karena setiap minggu kita akan diikutkan pada setiap sesi yang berbeda-beda. Selama 14 minggu tadi itu sesinya berbeda-beda, dihadirkan para pembicara yang berbeda juga, dan di situ kita bisa langsung ngobrol dengan para pelaku usahanya yang sudah sangat kompeten gitu. Terus selanjutnya selain networking juga kita bisa mendapatkan mentor. Jadi ada satu sesi di selama inkubasi itu kita diminta untuk mencari advisor gitu. Dan Kain sangat beruntung sekali mendapatkan advisor yang memang di bidang fashion, sangat kompeten di bidangnya, one of the top leading garment industry in Indonesia gitu. Jadi aku sangat bersyukur banget dengan program BRI ini. Keren banget nih, program sangat mendukung pengusaha muda Indonesia ya. Balik lagi nih ke kainnya. Tagline-nya adalah sustainable fashion ya. Aku buka di Instagram segala macam. Kenapa sih sustainable fashion dengan dunia yang lagi heboh sekali dengan fast fashion ya? Dengan desain yang ya mungkin cuman berlaku di musim itu aja gitu. Terus juga
cost-nya murah gitu. Kenapa nih kakak berani banget untuk ngambil sustainable fashion? Kita tahu secara cost lebih mahal. Ya, Kenapa tuh? aku coba explain dulu what is sustainable fashion Oke, dulu ya. silakan. Kompleksitasnya sebenarnya tinggi. Sustainable fashion itu kalau kita bicara dari A sampai Z itu banyak banget yang harus dipikirin. Tapi di kain sendiri kita mencoba mensimplify itu. Kita simplify dengan apa aktivitas yang kita lakukan sehari-hari yang sejalan inline dengan sustainable fashion itu sendiri. Nah, kalau aku boleh breakdown nih, yang pertama kita lakukan adalah kita preserve heritage. Oke. Empower village juga dengan melatih anak-anak muda di sekitar daerah tempat tinggalku di Pasuruan untuk menjadi penenun, menjadi pembatik, menjadi pemintal sutra, menjadi petani sutra. Itu effort kita untuk preserve heritage tadi. Dan selanjutnya kita encourage untuk ethical silk cultivation. Jadi kita bersama dengan petani sutra berbudidaya ulat sutra varietas sutra eri, di mana itu tidak membunuh pupa yang ada di dalam kepompong. Jadi pupanya kita keluarkan satu persatu, dia tetap bisa bermetamorfosis sempurna menjadi kupu-kupu seminggu kemudian, dan kepompong kosong inilah yang akhirnya kita treatment untuk menjadi serat, kemudian jadi benang, kemudian jadi kain. Dan semua proses produksi yang dilakukan di kain ini menggunakan bahan-bahan yang 100% organic, biodegradable. Jadi kalau kita, let's say kalau kita pendam dalam tanah gitu ya, dalam waktu 3 bulan itu sudah sekitar 80% sudah terurai. Jadi nggak ada mikroplastiknya di dalamnya. Jadi kita juga produknya selain organik juga kita tadi ya mengedepankan comfort ya. Jadi sangat nyaman dipakai untuk berbagai produk fashion. Proses pewarnaannya juga kita mendukung pewarnaan alam. Kita mempraktekkan proses pewarnaan alam dengan bahan-bahan yang tersedia di sekitar tempat tinggal kita. Kayak ini aku tadi baca dari kayu apa, sorry beneran? Iya, betul sekali. Kayu mahoni. Betul. Wah. Kulit kayu mahoni. Aku tinggal minta tolong salah satu penenunnya, Mas nanti kalau pulang bawain 1 karung kulit kayu mahoni ya. Besok mereka datang kerja bawa 1 karung mahoni gitu. Bahkan kulit kayu mangga gitu. Jadi ya seperti itu sistemnya. Di workshop kita pun juga kita tanam beberapa pewarnaan alam gitu, kayak kesumba atau bahasa latinnya Bixa orellana, itu kita juga kita gunakan di workshop. Gitu. Terus selanjutnya adalah kita juga mempraktekkan zero waste production. Jadi kita tidak ada limbah proses produksinya. Kita mempunyai kolam filter yang sebagai tempat penampungan. Kalau nanti semua proses pewarnaan, proses batik selesai, kita masukkan semua ke kolam filter itu. Kita juga mempraktekkan upcycling ya. Jadi kayak kita kalau buat baju kan ada potongan-potongan kain tuh. Nggak kita langsung buang, kita olah dulu upcycling menjadi fashion accessories, kayak jadi tas, jadi sepatu gitu. Kayak lagi dipakai kakak sekarang nih, kalau banget bisa lihat di kamera. Kayak yang lagi sepatunya bagus banget loh. Ini dari apa nih kak? Dari kain-kain perca, dari kain perca itu ya? Betul. Tapi yang kadang-kadang kalau kita lihat apa ya produksi kain perca, kalau tanpa creativity yang gimana gitu, menurut aku tidak menarik. Betul. Untuk digunakan atau dipakai. Terus pas aku melihat kain perca diolah menjadi seperti ini, wow, menarik untuk dibeli. Habis itu langsung check out. Makanya istilahnya upcycling. Iya, kita nggak recycling, kita malah menaikkan value dari produk itu tadi. Gitu. Sustainable fashion, oke, berarti ini kita harus peduli dengan isu lingkungan ya. Tapi menurut kakak seberapa penting sih di zaman sekarang untuk pembisnis mulai memperhatikan isu lingkungan dengan sustainable-nya itu? Aku personally melihat kita sebagai pengusaha itu sudah sangat wajib sih mempraktekkan bisnis yang ramah lingkungan. Karena aku percaya sih apa yang kita proses baik, kita lakukan dengan baik akan memberikan hasil yang baik. Dan kita sendiri juga sudah merasakan lah efek dari global warming juga kan ya. Perubahan iklim itu sudah sangat nyata kita rasakan di sini juga. Jadi sudah ada urgency untuk kita do better, urgency untuk kita be a part of the solution, urgency untuk kita bisa menjadi bagian dari perubahan gitu. Kita nih yang masih muda-muda nih harus bisa dong jadi bagian dari perubahan gitu. Melakukan satu inisiatif menghasilkan produk yang nggak cuma bagus dilihat, tapi juga bagus untuk bumi kita, untuk lingkungan sekitar kita, yang berdampak juga untuk mereka gitu. Untuk transaksi nih, gimana sih caranya biar bisa bertransaksi dengan aman nih untuk keperluan bisnis? Menurut aku sih transaksi ini salah satu
bagian elemen penting dalam kita berbisnis ya kan. Dan dalam bisnis kita support system yang aku dapatkan dari dunia finance, dunia keuangan itu datangnya juga salah satunya pasti dari perbankan dong. Jadi Kain selama ini dari awal mulai berbisnis sampai sekarang sangat percaya dengan BRI. Karena aku melihat banyak sekali kemudahan yang ditawarkan dari BRI. Jadi transaksi kayak aku harus bayar ke supplier, aku harus urus payment ini itu sangat mudah, sangat cepat, real time juga gitu. Dan BRI ini dengan aku masuk ke Britama Bisnis itu juga memberikan banyak sekali manfaat yang lebih gitu, benefitnya jauh lebih banyak. Salah satunya adalah yang ini aku paling suka, nggak ada biaya admin. Langsung pindah di sini. Jadi nggak ada potongan saldo gitu. Keren banget kan? Keren banget lagi. Habis ini buka kali ya. Oke, berarti tapi pertama kali kakak kenal dengan BRI ini dari mana berarti tahunya nih dengan BRI dan programnya juga gitu? Kalau dengan BRI sendiri kan memang sudah dekat ya sama kita ya rakyat Indonesia gitu kan ya, apalagi kita tinggal di daerah Pasuruan di mana para penenun, pembatik, pemintalnya juga sudah sangat nyaman dengan BRI sendiri. Aku tinggal mengikuti mereka saja gitu. Mereka yang sudah nyaman di situ, sudah aman juga di situ selama bertahun-tahun, ya kita mendukung itulah, kita siapkan fasilitasnya supaya misalkan ada tempat yang dimana mereka mau aksesibilitasnya gampang gitu. Misalkan di workshopnya Kain ada wifi, ada laptop dimana mereka bisa belajar untuk mengakses itu secara digital gitu. Mereka punya smartphone yang bisa langsung download aplikasinya BRI gitu. Jadi ekosistem itu sudah tercipta dengan baik gitu dengan mereka yang ada di Pasuruan. Gitu sih. Selain kemudahan transaksi nih, ada nggak yang kakak rasakan kemudahan lainnya setelah bergabung di tabungan BRI Britama Bisnis ini? Dari aku sendiri sih sangat merasakan ya kecepatan dan kemudahan aksesibilitas dari BRI Britama Bisnis. Karena kan aku sendiri di Jakarta base-nya, sementara workshop di Pasuruan kan. Jadi aku perlu gerak cepat, koordinasi cepat. Misalkan ada request form dari tim di Pasuruan untuk belanja bahan atau ada supplier datang, di situ sangat penting untuk aku bisa menyelesaikan kewajiban-kewajibanku secara real time gitu. Dan selanjutnya adalah kita sebagai pengusaha nih bisa mudah banget ngecek saldo depositonya kita. Cukup buka aplikasi, kita udah bisa tahu, oke, saldo deposito kita ada sekian gitu misalkan. Dan misalkan kita butuh dana tambahan operasional usaha gitu, dari dana deposito yang ada di aplikasi itu bisa langsung kita cairkan loh. Kita nggak perlu ke bank, cukup HP saja pakai aplikasinya Bank BRI ya. Terus kita bisa langsung cairkan untuk operasional usaha kita. Bahkan sebaliknya juga, kalau misalkan kita mau mempunyai deposito, top up deposito, cukup dari aplikasinya Bank BRI saja gitu. Jadi kita bisa langsung menggunakan aplikasi untuk nambah saldo deposito kita. Keren banget kan? Keren. Dan bahkan untuk skala lebih besar ya, ada namanya Internet Banking Business atau IBIS. Ini tuh dia free biaya admin. Terus juga limit transaksinya tuh sampai 50 miliar. Keren ya, gede banget range-nya. Terus juga bisa payroll transfer, di mana kalau misalkan bayar gaji karyawan nih bisa langsung semuanya, nggak perlu satu-satu. Nah, ya, itu penting repot banget. Iya kan? Berasa kan repotnya kalau satu-satu transfer. Terus juga ada free personal accidents dan juga ini soft tokens. Jadi nggak pakai. Nggak ada fisiknya ya? Iya, soft takut aja. hilang, kadang harus diurus. Iya bener. Baik-baik ini biar nggak hilang kan, sampai ada pouch-nya sendiri untuk hard token. Oke, tapi Kak, apa nih akhirnya membuat kamu memutuskan untuk bergabung sama tabungan BRI Britama Bisnis ini nih Kak? Yang pertama ya karena kita harus bisa mengelola keuangan dengan baik dan rapi ya. Jadi yang first thing first adalah kita pisahkan dulu nih rekening personal kita dengan rekening untuk aktivitas bisnis supaya kas keluar, kas masuk itu alurnya jelas, terpisah dengan aktivitas personal dari kita sendiri. Terus ya yang tadi kamu bilang, aku cari support system di dunia perbankan yang banyak manfaatnya. Salah satunya kayak tadi itu ada gratis asuransi untuk kecelakaan diri yang nilainya juga banyak sampai 150 juta kalau nggak salah. Yang menurutku itu manfaatnya juara banget sih. Ya, teman-teman boleh diceki-ceki ya untuk tabungan BRI Britama Bisnis ini. Oke Kak, balik lagi nih.
tadi udah ada kemudahan bisnis, terus juga kemudahan transaksi. Tapi gimana sih sebenarnya strategi bisnis Kain nih untuk keep up dengan bisnis fashion di Indonesia? Ya. Gimana tuh? Ini salah satu ilmu yang aku dapetin waktu aku ikut inkubasi pengusaha muda brilian itu. Jadi gimana caranya kita sebagai brand nggak cuma mengandalkan satu pintu, kita harus punya banyak sales stream. Nah, Kain sendiri selama ini kan memang sudah B2C ya. Jadi kita jual secara retail, masuk ke perusahaan-perusahaan atau store-store, department store yang ada di kota-kota besar, Jakarta dan Bali. Ya kan? Tapi setelah itu kita mulai menajamkan lagi nih, masuk ke dunia B2B atau wholesale. Jadi di situ aku juga mendapatkan banyak benefit selain bisa increase income secara signifikan dalam waktu yang singkat kan, karena mereka pesannya langsung ratusan pieces scarf gitu. Kita juga bisa create awareness akan sustainable fashion itu jauh lebih besar lagi gaungnya, karena di situ ada terjadi proses cross branding, di mana si brand yang menjadi customer kita akan ikut mempromosikan sustainable fashion pastinya ya kan. Dan selanjutnya adalah kita menjadi brand yang inklusif, yang kolaboratif, bisa berkolaborasi dengan berbagai perusahaan, fashion maupun non fashion juga bisa. Kita juga bisa berkolaborasi bahkan perusahaan lokal, bahkan perusahaan yang internasional juga bisa. Kayak Kain selama ini sudah punya customer rutin dari kayak Singapura, dari Jepang, dari Amerika. Sampai ke luar negeri juga ya? Betul sekali, customer B2B-nya. Keren. Dan itu kita dapatkan selama ikut inkubasi PMB loh. Oh, linknya dari situ ya? Betul. Wow. Oke, berbicara bisnis nih ya, kan kita tidak mungkin sama aja nih dengan brand-brand lainnya ya. Berarti kalau dari Kain nih, apa sih produk unggulannya gitu? Nah ini dia. bukannya mau pamer ya. Iya. Tapi Kain ini adalah satu-satunya brand fashion di Indonesia yang punya benang sutra eri fabrikasi. Ini nggak sih? Yes, ini. Wow. Ini benang sutra eri hasil dari budidaya para petani sutra yang ada di Pasuruan, Malang dan sekitarnya. Wow. Jadi kita sudah bukan pintal tangan lagi, tapi sudah pintal mesin. Oke. Dan dari hasil seperti ini nanti kita proses tenun di workshopnya Kain. Benang ini akan kita tenun menjadi produk-produk yang seperti di belakang kita ini, gitu, menjadi artisanal product. Satu kain berapa lama Kak pengerjaan? Kalau kita menghitung dari proses budidaya para petaninya ya lama sekali saya. Budidayanya sendiri memakan waktu 1 bulan sampai panen. Setelah itu hasil panennya akan kita kirim ke pabrik pemintalan benang. Pemintalan benang akan mengolah kurang lebih waktunya 1 bulan. Setelah itu kita akan masuk ke proses tenun dong. Proses tenun ATBM ini memakan waktu kurang lebih 2 minggu untuk menjadi 1 lembar kain ini. Kita perlu waktu sekitar 2 minggu. Lalu proses batik mungkin 1 mingguan. Jadi ya bisa dihitung sendiri lama prosesnya. Dan itulah true cost-nya ya. Yes, itu proses circular fashion ya. Proses dari hulu ke hilir yang sudah kita praktekkan dari sejak awal mula Kain berdiri sampai sekarang. Dan dari tadi kalau teman-teman merhatiin di meja ya ada tulisan G20 di sana. Ini sepertinya souvenir, official souvenir ya? Betul untuk sekali. G20. Karena itu gimana Kak ceritanya bisa jadi souvenir G20 nih? Kain memang sudah menjadi mitra bagi kementerian-kementerian di Indonesia. Jadi kayak Kemenparekraf, terus Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian. Setiap kali mereka ada event akan mencari souvenir. Dan Kain adalah menjadi salah satu suppliernya mereka. Nah kebetulan waktu G20 kemarin dari Kementerian Keuangan yang approach Kain untuk pesan sekitar kurang lebih 400 scarf yang berbahan dasar eri juga untuk diberikan pada saat hari hanya gitu, pada saat main eventnya G20. Ini boleh kita unboxing nggak sih? Boleh banget. Yuk kita kasih lihat ke teman-teman di rumah nih. Kain ini pewarnaannya pakai kulit kayu mahoni. Ih, cantik banget lagi. Tuh. Ini berarti desainnya spesial untuk G20 ini ya? Iya, untuk G20. Gitu. Ini ada tagnya. Jadi tencel ini adalah serat yang kita blend dengan serat sutra erinya. Tencel ini dari kulit kayu pohon eukaliptus, jadi sama-sama organik juga. Ini dipakai petinggi-petinggi negara loh guys. Muka gue julid banget lagi. Keren kan? Keren banget. Nah ini official G20 ya, kita nggak bisa punya ya.
Nggak apa-apa, bisa kok. Bisa pesen nih berarti. Bisa Ada nggak sih di e-commerce? Bisa banget, ada. Ada Kita ya? bisa beli langsung di Tokopedia, di websitenya Kain juga bisa, Oh, DM oke. maupun WhatsApp juga bisa juga. Oke, langsung ceki-ceki ya. Check out ya. Oke Kak, kedepannya nih ada inovasi apa sih dari Kain Ya, dalam berbisnis? kalau kita akan terus mempertajam visi misi kita ya melalui research and development di dunia tenun, di dunia batik, dan di dunia persutraan lokal ini. Yap. Karena sebenarnya ada PR besar sih untuk sutra di Indonesia ini. Apa tuh? Kita ini masih lumpuh sutra. Jadi Indonesia selama ini akan selalu mengimpor sutra dari negara-negara seperti Taiwan, Cina, Vietnam, dan kapasitasnya sampai 1.000 ton per tahun. Itu PR kita. Bagaimana kita memindahkan dari kantong import ini, kita pindahkan ke produksi lokal kita. Bagaimana supaya petani lokal bisa berdaya dan berjaya juga dari hasil panennya mereka. Jadi visi misinya Kain ke depan akan terus mempertajam pengolahan sutra, produk berbahan sutra. Mungkin nanti di tahun-tahun ke depan akan muncul cotton silk mungkin. Serat sutra ini dikombin dengan katun lokal kita juga. Terus rayon silk mungkin. Menarik banget lagi. Ada juga petani-petani serat nanas yang ada di Subang bisa menjadi produk pineapple silk. Kita akan terus melakukan R&D di bidang itu supaya bahan sutra ini bisa semakin diserap, ya kan, penyerapannya semakin besar, semakin banyak stakeholder yang terlibat. Perusahaan-perusahaan garment yang sudah top level garment Indonesia juga bisa mulai melakukan penyerapan hasil panen dari sutra ini. Oke Kak, ada nggak nih do's and don'ts-nya nih, guide buat sahabat Kompas.com di rumah kalau mau memulai bisnis fashion nih, biar bisa berjalan dengan baik seperti Kain? Wow, apa ya? Paling dua tips sih yang aku bisa share. Yang pertama, do your thing and find your big why. Karena kalau udah ada why, berarti kan ada satu isu ya, ada satu isu permasalahan yang harus kita upayakan untuk selesaikan gitu. Jadi kalau kita sudah menemukan big why-nya apa, kita akan lebih mudah menjalani prakteknya ke depan. Karena nanti pada saat kita praktek langsung menjalani bisnisnya, akan ada banyak sekali momen di mana kita harus memperkuat lagi komitmen kita, konsistensi kita gitu. Dan kalau sudah ada big why-nya, ini jadi semacam motor penggerak kita sih untuk bisa terus bergerak dan berdampak gitu. Dan yang kedua adalah find your own support system. Cari tim solid yang satu visi misi sama kita. Jadi tantangan ke depan bisa kita hadapi bersama-sama, sesulit apapun itu. Dengan support system yang tepat, kita bisa menyelesaikan masalah itu bersama-sama. Dan seperti yang aku bilang tadi, ada support system di bidang production, support system di bidang digital, support system di bidang perbankan. Dan balik lagi ke yang perbankan ini, Kain sih sudah sangat nyaman sekali dengan tabungan BRI Britama Bisnis, di mana itu juga sudah dekat dengan para penenun, pembatik, dan masyarakat di sekitar yang ada di Pasuruan. Oke, itu dia tips do's and don'ts-nya ya dari Kak Meli. Makasih banyak Kak udah mau sharing ke sahabat Kompas.com di rumah. Sangat-sangat inspiratif. Nanti semoga di lain kesempatan kita bisa ngobrol lagi ya Kak. Karena banyak banget yang masih bisa dibahas ya sebenarnya ya. Betul. Nah sahabat Kompas.com, aku mau ingetin juga lagi nih, buat kamu semua yang punya bisnis, bisa banget buka tabungan BRI Britama Bisnis via Brimo untuk mendukung usaha kamu dan untuk transaksi bisnismu menggunakan e-biz, Internet Banking Bisnis. Karena tabungan BRI Britama Bisnis, berani buka bisnis. Oke, aku mau sekalian ingetin lagi nih, untuk selalu menyaksikan Teman Bisnis di YouTube channelnya Kompas.com, cari aja di playlistnya Teman Bisnis. Kalau gitu, aku Mutiara Berta, Kak Meli, dan kru pamit undur diri. Sampai jumpa di Teman Bisnis selanjutnya. Dadah!